Geger. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat hari Rabu. Sobat Ambiar jangan lupa hari ini jajan ya, jajan di warung, jajan ketemu sama pedagang kaki lima, pokoknya jajan. Usahakan semua ini kebagian Kayak rezeki aku, kita. walaupun aku dipanggil gadis, apa kau bilang? Gadis es cekek. Karena es cekek di depan Trans TV, susu kedelai enak banget. Iya bener, kenapa? Soalnya supaya para pedagang ini kebagian rezeki kita. Iya kan, itu penting banget ya. Tahu goreng Jajan. pagi. Jajan. Ya, tahu goreng pagi-pagi di depan Trans TV enak banget. Bener ya, pokoknya supaya UMKM ini kebagian rezeki kita ya. Dan buat Sobat Ambiar juga usahakan kalau misalnya memang punya ide bagus ya, punya usaha gitu untuk memulai usaha. Supaya orang-orang di kanan, kiri, depan, belakang kita juga bisa punya usaha yang sama atau barangkali kebagian sama kita untuk memulai sebuah usaha juga. Buat para usaha UMKM, kalau misalkan ada makanan khususnya kirimin ke kita. Nanti kita akan promosiin gratis ya. Oh iya bener ya, posisi gratis ya. Bener, insya Allah nanti kita Kalau bantu ya. misalkan memang Kirimin ke pagi-pagi Ambiar aja. pagi-pagi Iya, Ambiar. kita bantu posting nih insya Allah apa ya. aja itu ya, gratis pokoknya. Nggak usah banyak-banyak, cukup buat kita aja. Kue-kue, puding-puding. Bisa bawa pulang ke rumah ya. Benar. Pelan-pelan lah kita bantu, bismillah ya, kita melangkah bersama-sama Sobat Ambiar, itu yang paling penting ya. Semangat ya. Benar, dan kalau mau jalan-jalan ya terserah mau jalan-jalan di dalam negeri, tapi kalau mau keluar negeri juga ya lihat-lihat situasi dulu lah ya. Boleh. Tapi kalau ngomongin liburan dan juga jalan-jalan, kita juga akan sambut bintang tamu kita yang pertama. Ini juga Ini habis jalan-jalan ke luar negeri. ya nggak apa-apa. Yang penting pakai duit sendiri, nggak pakai duit negara. Nah, itu paling penting. Baru saya mau ngomong gitu, nggak apa-apa, Itu bebas. penting ya. Ya, Bebas. pakai duit Tolong sendiri. jangan flexing. Oh, Gimana flexing-flexingnya? Jangan flexing. walaupun sebenarnya kemarin ini kan sempat jadi pejabat daerah nih, tapi saya udah enggak, ya kan? Untung ya. Kenapa emang? Kalau nggak bawa-bawa. Tapi bukan berarti loh, kalau aku sih masih punya cita-cita untuk menjadi pejabat daerah kan nggak apa-apa kan? Ya kan? Nggak apa-apa. Anak muda Aku peduli juga. sama Bangun negara. daerah kamu. Aku mau jadi ibu pejabat, ibu bupati, ibu gubernur boleh. Ya nggak apa-apa. Anak Jadi muda ibu peduli, presiden juga ya. boleh. Nggak masalah ya. Wah, nggak apa-apa. Yang penting kita Nanti peduli kan. sama negara. Tapi kita boleh tanya sama bintang tamu kita yang pertama gimana kemarin honeymoon kesekian kalinya bersama dengan sang istri. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Hengki Kurniawan dan juga Sonia Fatmala. Ini kalau masih menjabat sebagai Bapak Bupati dengan gaya seperti ini keren banget nih kayaknya ya. Iya. Sehat ya. Gak Alhamdulillah. kelihatan loh kalau anaknya berapa kak? 3. Anaknya 3. Gimana kemarin honeymoon ke Korea Utara ya katanya? Korea Selatan. Bisa kita masuk ke sana. Enggak sih, cuman mumpung ada waktunya aja untuk kesehatan sih Saya kemarin. tuh suka sama Kak Sonia itu, dia tuh selalu setiap diajak ngobrol, nggak nunggu ada ketawaan, tapi sudah senyum Udah gitu. ketawa, Nggak perlu nunggu ada lawakan, udah senyum. Karena wajahnya wajah senyum. Wajah senyum, betul. Kalau gitu kita sekarang gini aja. Jangan dong. Nggak bisa, nggak cocok. Berapa lama kemarin di Korea? 7 hari. 9 hari, 7 hari. 7 hari itu. Oh makanya warna rambutnya berubah ya pulang dari Korea. Iya, gaya rambutnya jadi berubah ya. Sebelum di Korea udah Jadi opa banget. Gayanya opa. Lagi nggak mau nyanyi. nganter istri potong rambut terus saya disuruh warnain. Keren tapi cocok, di muka tuh cocok gitu. Cocok ya. Makin awet muda ya. Hengki Kurniawan dan juga Sonia Fatmala kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat ya. Waktunya datang ke sini. Habis honeymoon kesekian kali ke Korea ini dia. Kalau aku Keren. Kenapa kesininya nggak pakai baju yang tadi celana pendek? fokus sama gayanya ya. Studionya dingin banget studionya. Gak apa-apa nanti kita Tadi hangatkan. aja di luar. Siap. Maksudnya gimana ya? 9 hari itu. Cuma berdua doang. Berdua aja, berdua. Seru banget. Namun bener ya. Iya Sama bener. tim, sama tim. Ada sama. Buat kesehatan sih. Ada perawatan. Iya, stem cell buat kesehatan. Jadi bukan operasi gitu. Ah, Kalau honeymoon mah di mana aja, di rumah honeymoon, di Pantesan mana-mana. mukanya seger banget ya. Masa sih? Sebenarnya bukan karena stem cellnya Kak. karena apa sih? Karena berdua selama 9 hari itu. Kak, paham kan? Oh, cuma Kenapa nggak ngajak anak-anak sih? Kenapa mesti ngajaknya tim?
Karena anak-anak sekolah. Sekolah. Oh, masih sekolah. Anak sekolah, banyak ujian. Dan kita kan di sana ada perawatan gitu. Jadi kayaknya anak-anak kasihan nanti nggak bisa jalan-jalan kan. Udah berapa lama perencanaan untuk pergi ke Korea ini untuk perawatan stem cell segala macam? Bulan ya? Iya lumayan. Hampir 1 bulan. kok. 1 bulan. 1 bulan. Kemana aja Kita kan di? cari waktu yang pas juga, kerjaan pas udah selesai, baru kita berangkat. Ini jadi dua-duanya perawatan gitu ya Pak ya? Iya. Apa aja yang dilakukan di sana Mas Hengki? Cuma disuntik aja. Oh cuma Stem stem cell cell aja. aja. Nggak ada apa-apa operasi. Biar awet muda ya. Buat Kayak kesehatan Itu apa katanya, sih buat yang stamina dikasih? katanya. Katanya begitu Vitamin-vitamin Iya. mukanya Kak. Iya, disuntik di muka juga. Kalau perempuan mah gitu ya. Biar apa sih stem cell itu? Katanya staminanya lebih bagus. Apanya yang bagus? Stamina. Oh, stamina. Cobain deh Mas Rian. Makanya Mas Rian nikah Mas Rian. Biar tahu stamina yang bagus tuh kayak gimana. Ayo yuk. Kalau stamina yang itu, yang dimaksud untuk suami istri itu cukup dengan olahraga aja. Oh. Tapi ini untuk sel-sel yang... Kok senggol-senggol? Kenapa? Yang penting rajin olahraga pasti staminanya bagus. Oke. Ada juga yang enggak semua. Iya. Ada juga. Kayak King Ada ya, ada. Cara instan nggak? Cara enggak. Selain perawatan, terus kemarin ngapain aja? Liburan di sana ngapain aja? Kemana aja? Kuliner ya, kuliner. Kuliner aja. Aduh itu enak. Waktunya cuma bisa perawatan sama kuliner karena juga kan setelah disuntik itu Meong kan dong, kan? masih Meong dong. merah-merah, biru-biru gitu. Enggak kepikiran buat Sonia Fatmala untuk misalnya apa operasi apa gitu kan rata-rata orang yang ke Korea tuh sekalian deh apa operasi hidung, operasi apa usus buntu gitu misalnya. Sakit dong. Ada kepikiran nggak sih? Enggak sih, kemarin memang nggak ada kepikiran. facelift gitu untuk- ada kepikiran? Iya, Gak belum. usah dulu Kasonia udah cantik mas. badan, Kak, Hengki juga udah gak usah. Belum kepikiran sih. Jadi kemarin memang cuma stem cell aja, terus ada kayak lifting aja pakai alat gitu. Jadi untuk oke. bedah-bedahnya memang nggak ada. Nggak ada yang dirubah cuman treatment aja ya. Treatment aja. Kita mau kasih lihat juga ini ketika mereka berdua ada di Korea seperti apa romantisnya mereka berdua. Tadi Dewi barusan bisik-bisik berasa kayak lagi nggak punya anak, masih belum punya anak. Kalau kelihatan masih muda banget. Iya kayak anak-anak baru kuliah baru lulus gitu ya. Coba kesininya pakai itu sana. Studionya adem banget studionya. Terakhir cuman berdua kayak gitu tuh kapan sih? Sering Ya Geng. kemarin. Oh, Sebelum itu? Sebelum sering, Korea sering. Shanghai. Sering. Ya karena kita waktunya banyak jadi kerjaan ngonten aja udah. Oke. Tapi kelihatannya setelah tidak menjabat sebagai pejabat daerah tuh kayak lebih lepas ya kalau liburan berdua. Semuanya dinikmati ya. Ketika menjadi pejabat pun juga kita nikmati melaksanakan tugasnya. Ketika enggak ya kita nikmatin ada waktu ya kita liburan. Cuman sama takutnya anak, sama kalau istri. masih jadi pejabat daerah takutnya nggak terlalu lepas, takutnya diomongin gitu ya. Iyalah pasti. Jalan-jalan tuh pasti duitnya bla 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 gitu-gitu ya kalau. menyesuaikan kondisinya aja. Bener, adaptif aja gitu ya. Iya. Tapi ada yang bilang katanya kalian tuh sering liburan berdua, sekarang katanya mau nambah omongan ya. Omongan bukan omongan, momongan. Biasa, host gosip kan. Memang ada rencana Mas Hengki? Kayaknya pengen. Heeh. Mudanya belum siap. Oh belum. Lucu ya sekarang Karian ya. Memang lagi masa pertumbuhan. Hari ini Tetangga ada lucu Makimil banget Lagi deh. kumpul kedua ini Kak. Tadi papa bilang mama belum siap. Mama belum siap atau mama nggak mau nambah? Belum sih, cukup dulu lah, udah 3 dulu kayaknya. Tambah satu lagi 4 pas genap. Nanti habis 4, 5 ya biar Iya, sama habis 4, ganjil 5. gitu. Pas. Ntar dulu lah, kan kita memerhatikan untuk kualitas ya. Jadi Iya, biar anak-anak Kalau itu- papanya, suaminya udah siap. Aku juga disuruh nambah-nambah terus. Sama siapa? 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 Nambah koleksi sepatu. Sobat Ambiar doain ya karena kita nggak nyangka banget ya. Iya, Setelah kenapa? kemarin bintang tamu kita ternyata alhamdulillah ada jalannya jodoh sama King Nasar. Lisa Mariana semoga berjodoh ya. Lisa Mariana. Katanya Lisa sama pemain gendang lu mah. Kita mau kasih lihat ya. Ini mantan pejabat Aduh, daerah yang ya gayanya tuh dari Allah. masa ke masa tuh tidak lekang oleh waktu. Hengki Kurniawan. Gila ya memang. Oh wow. Memang suami Anda memang luar biasa. Rambutnya sekali. guys, fokus rambutnya nih. Kayak Mas Indra Brookman. Yang Cover boy. sebelah kanan tuh cover rambutnya boy. paling keren tuh. Ini kan dari zaman cover boy ya.
Iya. Dulu tuh awal mula Hengki Kurniawan tuh dari Jakarta atau dari kota mana sih? Dari kota Blitar, Dari Blitar. terus didaftarin sama kakak yang perempuan. Nah, Ternyata masuk finalis. ngirim foto ke majalah Aneka. Bukan Yes. saya yang ngirim, kakak Kakak yang ngirim? perempuan. Iya. Oh, oke. Itu zaman eranya Meteor Iya. Garden. Oh iya. Itu korban catok tuh yang sebelah kanan. Korban cato. Berarti seperantara Mas Indra Bruggman ya Mas? Saya di bawahnya, di bawahnya. Di antara semua foto ini. Aku paling suka ini Mbak Sonia. Bagus banget. Oke, Itu Sonia. kayak mafia-mafia Shanghai tau gak lo? Mafia Syang. Bener kayak bukan. Kebanyakan nonton film series Ini Cina. bukan orang Indonesia. Mbak Sonia Fatmala paling suka rambutnya Kiki lagi. Rambutnya. Pikir Kiki Farel. Ya ampun kok bisa. Rambutnya. Kiki Farel iya. Ih ketahuan dia guys. Rambutnya. Beda. Aku mau tanya Paling sama suka Mbak yang mana Sonia. rambutnya? Iya, Jujur. boleh. Di antara semua foto ini, di antara ini. Ya, yang mana yang paling like? Yang paling love. Gimana? Kalau sekali lagi love-nya. Love. Lu sorot dong. Yang mana sayang? Yang mana Bun? Sebenarnya kalau potongan rambutnya kan sama semua kalau ini ya. Looknya. Warnanya aja. Cuma kalau Cara head to toe. Tapi dari head to toe Head to sebagai toe. kalau ngeliat suami yang mana tuh yang paling aduh Gemes ini gitu liatnya. anteng banget nih gitu. yang warna semuanya Aku tunjuk Atau yang di gemes rebonding ya. tadi. boleh deh, yang rambut sekarang ini ya. Terus kedua, Karena kan yang ini kedua. baru, yang kedua Karena dia yang juga yang minta pengejar. diwarnain, dia juga yang minta Oh, diwarnain. memang Mbak Kan Sonia. biar berbeda ya. Karena Suasana. mungkin bisa kayak ngelihat BTS kelihatannya Itulah gitu. perempuan Mas, jadi biar Iya. suami itu bisa berubah-berubah. Berubah-berubah. Ini baru pertama kali Bu Dewi, pertama kali seumur hidup diwarnain. Oh, nanti coba rambutnya kayak Karen Delano kayak begitu coba. Sama. Aku baru mau kasih tahu setelah ini pakai shampoo silver, jadi nggak usah dicat-cat lagi. Iya kayak Karen Delano tuh rambutnya pakai sampo motor tuh dia tuh. Aku cuma pakai shampoo, aku udah nggak cat. Ya, tapi sekarang Kemarin warnanya warnanya lilac bersama. ya. Jadinya lilac ya. Kalau cowok gini, warnanya ini ice gray kan namanya bener nggak? Ice black. Tapi kalau gaya seorang Hengki Kurniawan tuh yang padu-padankan baksonya ikutan milihin juga nggak sih atau terserah suaminya dia pakai apa segala macam? Milihin mah enggak, cuma kadang-kadang kita sharing aja. Hari ini pakai baju Senada apa, warnanya. biar senada apa gitu. Oh, jadi memang selalu couple-couplean gitu ya? Iya. Oh iya, kita kasih lihat juga ini kesibukan Hengki Kurniawan setelah tidak menjabat lagi. Minggu produktif. Hari ini kembali syuting, siap menemani emak-emak di rumah. Slide terakhir judulnya seru banget. Ini juga keren kalau pakai jas tuh emang Ya, Anda tuh. kalau aku paling favorit ngelihat Mas Hengki kalau pakai jas. wibawa banget ya. Terima kasih. Ini lihat deh judul dari skenarionya. Anak dan istriku. Anak dan ternyata- istriku ternyata putri dan ratu drama. Tak selamanya mendua itu indah. Tapi kenyataannya mendua itu kata orang-orang indah. But the formula- Dua, bertiga, mau empat ya. Indah kalau nggak ketahuan ya. Baksonya Di, kapose kok nggak kalau nggak ketahuan. Itu pengalaman Ya dia. benar kan? bener Pengalaman kan? dia kan? Ada perasaan deg-degan nggak kalau misalnya ada lawan main yang terlalu dekat sama seorang Hengki Kurniawan? Enggak lah, kita percaya aja. Gimana Kita percaya? serahkan, Dia jawabnya nggak percaya jujur. aja. Oh, Percayanya aja tapi Dia jawabnya nggak jawabnya jujur. nggak jujur. Oh enggak? Jadi setiap saya mau ngambil FTV, banyak banget pertimbangannya. Kamu mending live di rumah deh. Sama keluarga gini. Udah live di rumah aja nggak usah ngambil FTV. Nanti bolak-balik apa segala Oke. macam. Ya wajar Pak, berarti tandanya istri itu mencintai. Oh gitu ya. Hari gini soalnya kan banyak, Iya. banyak hari gini tuh banyak perempuan yang nggak tahu diri. Betul. Apalagi kalau Yang melihat ganggu-ganggu suami laki-laki suami orang ganteng banget. Iyalah kayak gini Kita kan masa baju. bajunya Bajunya baik, Bu Dewi. berdaya, punya duit. Oh. Kita kan pergi niatnya baik, pergi niatnya bekerja Memang untuk Mas keluarga. Hengki niatnya baik, tapi di luaran yang datang. Tapi perempuannya itu baik. belum tentu Dengarkan. Biasanya kalau istri ada ketakutan suaminya melakukan hal-hal tersebut, biasanya suka udah dilakukan sama suaminya. belum tentu kalau itu belum tentu. Iya. Belum tentu. Baksonya pernah melihat tanda-tanda yang sudah mulai tidak wajar dari suami? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih Yalah, Mas dalam Hengki, Mas. radar. Tapi ada nggak yang pernah yang bikin deg-degan? Aduh, sedikit Deg-degan main. walaupun sedikit gitu. Ini cewek Masa-masa juga itu tahu. mah udah lewat. Udah lewat. Udah nggak kumat lagi Oke. gitu. Masa-masa itu apakah dalam masa-masa pernikahan?
Enggak, masa-masa sebelum menikah. Gitu. Wajar lah ya namanya laki-laki Iya. kalian juga kan guys. Tapi Kak Mbak Sonia kan juga di dunia entertainment juga ya maksudnya. Suka ada gini gak sih, ini lawan mainnya nih, ini modelannya nanti begini, gitu gak? Suka gitu gak? Suka gitu gak? Iya gak? Ada nggak gitu? Ini bahaya nih. Ada ya? Bahaya nih. Aduh sama Atau mungkin Bu Sonia Takut dipotong TikTok. Gak apa-apa, jangan takut dipotong. Enggak lah, enggak sih enggak. tapi pernah nggak Santai aja. sekarang kan udah main sinetron lagi, pernah nggak ada perempuan yang tiba-tiba misalkan WA ngegoda gitu terus dibaca sama Atau DM, sama DM. Kak Sonia? Iya, DM. Iya. Sekarang banyak yang gitu loh. Kita Dia nggak berani baca WA saya. nggak berani makanya baca dia WA, nggak akan tahu. nggak berani baca DM. Daripada nemu yang aneh-aneh nanti jadi pikiran ya kan. Lebih baik Aku kita nggak jadi usah pikiran, baca. aku langsung berantem di situ. Apa ini? Ini Tapi apa? lu nyata kalau lu emang gitu nyata. Tapi biasanya kalau misalkan perempuan atau laki-laki digituin tuh biasanya nggak enak loh biasanya. Iya. Dia digituin gimana? Maksudnya ya nggak usah dicek, nggak usah dibaca-baca, nanti dia pasti akan Pasti tahu akan diri. ketahuan lah kalau Iya. ada sesuatu gitu. Jadi daripada kita malah jadi pikiran baca-baca. Nggak jadi pikiran kalau kita malah langsung tabrak aja. Ingat sepandai-pandainya tupai melompat, Pasti. ia akan melompat ya. Sahabat Ambiar, kali ini kita juga mau kasih lihat ini kesibukan mereka berdua sekarang lagi sibuk jualan di e-commerce ya di salah satu Ya, aplikasi betul. juga di platform ini. Iya. Kalau pasangan suami istri kompak gitu kerja sama. jualan. Iya, lihat Ya, jalan-jalan. Cobain dong. Kembali ke setelan awal, jadi memang setelan awalnya pedagang kita. Iya nggak apa-apa. Jadi pejabat boleh, plus pedagang juga boleh. Saudagar kita bilangnya. Saudagar. Coba kasih lihat dong sama kita. Di sini kami sudah ada, ini ada akuarium ikan cupang. Bukan. Ini barang-barang. Ini barang-barang jualannya Mas Hengki dan Ya. istri ya. Silakan. Pas lagi ada tumbler, ada tas, Ya, Oh memang barang-barang yang biasa dijual apa aja? sepatu, ada spray juga, bed cover dan apa lagi ya? Luar biasa. Di atas. Apa aja yang bisa kita jual deh. Coba silakan boleh kasih lihat ya. Kita akan lihat pasangan kasih lihat suami istri. jualannya Bunda, gimana sini, Bun. sih? Hengki Kurniawan aja. Apa ini kita praktekin? Sonya Fatmala. Iya boleh kasih lihat. Oke, ya. jadi ceritanya di kameranya ya. Ya. Oke live. Live. Oke, Live. 1, 2, 3. action. Assalamualaikum, bunda-bunda cantik di seluruh Indonesia. Hari ini kita live lagi. Betul, setelah 2 hari kemarin live-nya non-aktif ya, sekarang udah aktif lagi. Sekarang live-nya udah aktif lagi. Oke, bunda-bunda hari ini pokoknya ada yang spesial karena hari ini Betul. spesial PD. Kita akan bawakan beberapa produk yang tentunya diskonnya up to 70%. Mau gratisan juga boleh, Nanti kita akan kasih giveaway ya. Pokoknya tetap stay di live kita. Kamu hari ini mau bawain apa? Boleh dicek-cek Mas Hengki relaksinya. yang 70% yang mana sih? Yang 70% ada yang ini nih Bunda nih, langsung dicek di etalase nomor 3. Nomor 3 ya. Ada yang buy one get one gak sih? Ada. yang buy one get Ya, one, bundling ya, buy Yes. one get one. Pokoknya Pokoknya langsung semuanya dicek spesial aja di hari ini. etalase. Aku mau lihat tas yang dibilang katanya kemarin 50.000 yang mana? Oh, 50.000. Nah, ini 50.000. Ini bahannya dari kulit sintetis, terus juga ini pokoknya yang lagi apa Viral. namanya? Viral. Cara pakainya kayak gimana? Coba sih? Bunda pakainya. Cara pakainya ya, bisa dikesiniin. Bisa juga dia pakainya Sling di bag ya. bag. Bun mau lihat dalamnya, dong Bun, mau lihat dalamnya Handbag. kayak apa? Mau lihat dalamnya sudah full ring, cuy ya. Dalamnya Ada sudah berapa kantong di dalamnya? Ada berapa Dalamnya kantong di udah cakep dalamnya? pokoknya. Kacamatanya berapa bagus tuh? Ini kebetulan kacamatanya belum masuk etalase ya Bunda. Kok beda banget ya sama live-nya Dewi Persik, ini adem banget live-nya. Maksudnya? Coba lo. Iya. Oke. Hai guys, berjumpa lagi bersama aku lagi jualan nih guys. Ya yang ini guys, yang ini harganya 200.000 guys. Bukan, ini 150 ya harganya. Ini harganya 140, kamu jangan murah-murah, jangan mahal-mahalin dong. Mbak Dewi rambutnya bagus banget pakai shampoo apa? Aku pakai shampoo apa? Sampai motor. Guys, gak jadi live udah. Sabar. Halo abang-abang. Hai, selamat pagi. Pagi, kita punya ini Kita punya tumbler manja. keren banget. Ini yang gede Mau ya warna yang kan? kuning, yang pink. Iya, atau ayo warna di yang check out abu-abu. payment. Check out payment. Ayo. Bagus, check out payment. Assalamualaikum. Bayar. Alhamdulillah ya sekarang udah bisa live lagi ya. Udah bisa lancar ya.
Semoga laris manis jualan online ya. Amin, amin, amin. Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal Hengky Kurniawan ini kita nggak bisa lepas juga sebagai seorang mantan pejabat daerah. Kita juga meminta tanggapannya. Walaupun di Kabupaten Bandung Barat ya, tapi ini juga masih satu wilayah tetanggaan lah ya. Kita juga mau kasih lihat satu artikel ini terkait juga kondisi dengan Indonesia. Kemudian kita juga tahu bahwa kemarin juga sempat menjadi headline di beberapa media. Ini dia. Aparat serang kampus Unisba dan Unpas Bandung dini hari, ambulans terhalang. Tanggapannya Hengky Kurniawan. Sebenarnya kita baru pulang dari Blitar kemarin, ada nikahan, terus lihat berita ya intinya buat teman-teman yang berjuang, terutama berjuang untuk kepentingan masyarakat tentu kita dukung. Ya. Yang paling penting tidak anarkis, fokus pada tujuan kita. Ya. Dan sebenarnya buat semuanya juga ini kan anak bangsa ya, baik aparat maupun kita masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada bentrokan lagi, tidak ada nyawa yang hilang lagi. Yang pasti ada keluarga tercinta yang menunggu di rumah. Dan buat pemimpin tentu kita mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting hadir. Ya, selama saya menjabat kemarin juga setiap demo dan Bandung Barat cukup sering demonya. Saya tidak pernah absen untuk menemui. Saya selalu temui, kita ajak diskusi dan disitulah akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Intinya komunikasi sih sebenarnya. Dengar dong bahwa ada kabar penembakan gas air mata itu sempat dengar? Ya. Tanggapannya gimana? Jadi secara detailnya juga simpang siur ya. Ada yang memang ada yang melakukan kekerasan kemudian lari ke kampus kan begitu. Betul. Seperti juga yang lagi rame dipermasalahkan masyarakat terkait tunjangan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat, baru kemarin saya melihat podcastnya sahabat kita Pak Syaungu, sebenarnya itu juga belum terjadi kenaikan tunjangan yang diberitakan itu. Tapi kan sudah menyulut masyarakat karena memang ya mungkin ya ada beberapa anggota yang mungkin salah ucap ketika doorstop kan gitu. Nah, masyarakat tidak bisa disalahkan karena memang salah statement, ternyata memang tunjangan itu belum betul-betul naik tapi akhirnya kan mengundang amarah gitu. Jadi harus betul-betul kita hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, harus hati-hati bersikap dan kita cross check dulu seperti apa sih faktanya. Kan banyak juga video lama dijahit kan gitu. Tapi intinya semuanya itu memang mungkin saat ini timingnya belum pas ya di tengah ya banyak hal ya, pajak naik dan lain sebagainya, mungkin timingnya belum pas aja. Oke, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini juga ada klarifikasi dari Rektor Unisba di Bandung pun juga memang sudah ada tanggapan juga dari BM Unisba ya, kita akan lihat seperti apa. Ada yang menunggangi sepertinya ya. Ya, Provokator ya. sudah diklarifikasi juga bahwa pihak kepolisian tidak masuk sampai ke dalam kampus, hanya di depan kampus karena ya pasti juga mereka paham betul bahwa kampus adalah area yang tidak boleh dimasuki ya. Ini adalah satu area yang harus aman tentu saja. Dan dari pihak Gubernur Provinsi Jawa Barat pun sudah bertemu dengan mahasiswa Unisba pun juga dengan rektor dan sudah mengklarifikasi bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja kita sangat apresiasi sekali lagi untuk para mahasiswa yang terus menyuarakan apa yang harus dan sepatutnya untuk disuarakan. Dan sekali lagi kita tetap tentu saja kita menghimbau untuk tidak ada anarkisme, vandalisme, dan tetap menjaga fasilitas umum. Karena tentu saja fasilitas umum ini kan dibiayai oleh pajak, oleh uang kita sendiri dan digunakan oleh kita sendiri. Jangan sampai akhirnya dirusak dan pada akhirnya banyak orang yang tidak bisa menggunakan, sangat disayangkan ya. Tapi kita juga yakin apapun yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini tentu saja untuk bisa merubah Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi, semacam wake up call untuk kita bersama-sama. Dan ini juga sebagai pengingat bahwa anak muda Indonesia sekarang ini bangkit bersama-sama untuk merubah keadaan menjadi jauh lebih baik lagi. Bahwa pengingat bagi siapapun yang ada di atas sana, bahwa rakyat ini bersatu, kami menginginkan yang lebih baik sesuai dengan hak kami, dengan kewajiban apa yang sudah kita berikan. Hengky Kurniawan sebagai mantan pejabat daerah pun juga sebagai seorang public figure, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat pun juga untuk mereka yang ada di Senayan. Ya, untuk masyarakat, untuk teman-teman mahasiswa tetap jaga semangatnya. Ya, terus menjadi orang yang kritis, teman-teman yang kritis, terus menjadi kontrol sosial bagi pemerintah saat ini. Intinya terus berjuang,
untuk kepentingan masyarakat. Yang paling penting jangan sampai tujuan utamanya itu menjadi bias karena hal-hal yang ya terjadi di lapangan ya. Intinya fokus pada tujuan utama. Tentu kita mendukung ya karena memang negara kita mengatur kebebasan untuk kita menyampaikan pendapat. Yang penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, itu aja sih. Terima kasih Egy Kurniawan, kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Update.